Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang sepindah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap nikmat menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah banyak mengucapkan sholawat sehingga kita mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan ini insyaallah. Kita insyaallah mengulang sedikit di mukadimah yang kedua. Insyaallah dibacakan sama Mas Denny dulu untuk kitabnya biar membiasakan kita akrab dengan matannya. Ini namanya kitab matan ya. Kitab matan itu kitab intinya. Nanti kitab penjelasnya yang saya jelaskan namanya kitab syarah. Mudah-mudahan dengan itu dengan lebih paham. Monggo Mas Denny. Rahimakallahu annahu yajibu ala kulla muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadihil masail wal amalu bihim. Al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yajrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan wa asa fir'aunu rasula wa akhadh nahu akhda wabila. As-saniyah anna allaha la yardo ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakum muqarrab wala nabiyyu mursal. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. As-salisah anna man ata'ar rasula wa wahhada Allahu la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an
hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Masya Allah, barakallah. Jadi membiasakan membaca matan di rumah biar nanti kita ingat, kalau kita sudah biasa membaca seperti ini, jenengan ingat penjelasannya insya Allah. Jadi harus bersabar sedikit-sedikit. Saya terangkan artinya sekali lagi. I'lam, ketahuilah rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu sesungguhnya yajibu wajib ala atas kulli setiap muslimin wa muslimatin, muslimin dan muslimah, ta'allumu mempelajari salasi 3 hadhil masail perkara ini, wal amalu bihin dan mengamalkannya. Al-ula yang pertama, anna bahwasanya Allah khalaqana telah menciptakan kita, wa razaqana telah memberikan rezeki kepada kita, walam yajrukna hamalan dan tidak membiarkan kita hamalan sia-sia. Bal arsala akan tetapi arsala telah mengutus ilaina kepada kita rasulan, rasul. Faman ata'ahu barang siapa yang ata'ahu menaatinya, dakhalal jannah masuk surga. Waman asauhu barang siapa yang mengingkarinya, dakhalan nar masuk neraka. Wa dalil qaulu ta'ala, adapun dalilnya Allah berfirman, inna sesungguhnya arsalna kami telah mengutus ilaikum kepada kalian rasula seorang rasul, syahidan sebagai saksi, alaikum atas kalian, kama sebagaimana arsalna kami mengutus ila kepada fir'aun rasula seorang rasul. Fa'aso dan Fir'aun, fa'aso itu mengkhianati, mengingkari. Fa'aso Fir'aun rasula, mengingkari Fir'aun kepada rasulnya. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka Allah siksa dia dengan akhdan wabila, siksa yang pedih. Surah Muzammil ayat ke 15-16. Atsaniyah yang kedua, anna bahwasanya Allah la tidak yardha ridho ayyusroka disekutukan ma'ahu bersamanya ahadun apapun fi di dalam ibadati peribadahan. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursal dan juga tidak rasul yang diutus. Wa dalil qaulu ta'ala, adapun dalilnya Allah berfirman, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, dan sesungguhnya dan bahwasanya masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Fala tad'u, jangan engkau menyeru berdoa, ma'allahi bersama Allah, ahadan apapun di dalam masjid. Asalisah yang ketiga, anna bahwasanya man atau ar-rasula barang siapa yang sudah taat kepada rasul, wa wahadallah dan telah mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu tidak diizinkan bagi dia, muwallatu berkasih sayang, man dengan siapapun, haddallah memusuhi Allah, wa rasulahu dan rasulnya, walaupun kana aqraba qaribin, mereka adalah keluarga terdekat kita. Wa dalil qaulu ta'ala, adapun dalilnya Allah berfirman, la tajidu qauman, tidak akan ditemui suatu kaum, yu'minuna billahi yang dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, yuwadduna berkasih sayang, man hadallaha wa rasulahu yang menjadi musuhnya Allah dan rasulnya, walau kanu walaupun mereka abaahum bapak-bapak mereka, atau abnaahum anak-anak mereka, atau ikhwanahum saudara-saudara mereka, atau ashiratahum kerabat-kerabat mereka. Ulaika mereka itulah kataba telah ditulis fi qulubihim di hatinya al-iman iman, wa ayaduhum biruhim min dan Allah telah tolong dengan pertolongannya, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka itulah orang yang akan masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah keluarganya Allah, mereka itulah golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, sungguh orang-orang yang menjadi golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu muqaddimah kedua dari kitab Ushul Salasah. Saya berharap dengan diulang-ulang seperti ini kajian kita jadi nggak sia-sia, karena pengalaman di tempat lain ternyata
kalau sekali dibaca itu pada lupa. Bahkan di Miftahul Jannah sendiri ini kemarin ngulang lagi sebagian, karena beberapa yang sudah lalu lupa, maka mereka sekarang membuat catatan baru. Pak Tono kemarin saja ke saya, pokoknya ini pertemuan berikutnya kita masing-masing pegang pulpen, pegang buku catatan khusus. Jadi mereka punya buku catatan khusus ditaruh di masjid untuk kalau pelajaran dimulai. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan usia kita seperti ini kita bisa mendapatkan ilmu yang baik. Nah, saya ulang sedikit sekali lagi kita belajar berharap mendapatkan ilmu. Ilmu akan membenarkan apa saja kemarin? Membenarkan ibadah kita, membenarkan akidah kita, membenarkan hati kita. Kita belajar, insya Allah kalau selesai akan membenarkan ibadah kita. Ibadah yang sebelumnya mungkin kurang pas. Sebagaimana saya sampaikan, 2 orang berdiri di belakang imam, satunya pahalanya seperti bumi dan langit, sama dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau disifati ada 2 orang ini, yang satunya pahalanya misalnya satunya 1 miliar. Padahal sama-sama di belakang imam sholat dari awal sampai akhir. Mengapa? Satunya berilmu, satunya tanpa ilmu. Karena kondisi hati antara orang yang berilmu dan tidak berilmu sangat berbeda, Bapak Ibu Sedoyo. Nanti jenengan ketika sudah belajar anwaul ibadah di belakang akan tahu perbedaannya. Oh, dulu saya sholatnya seperti itu, sekarang seperti ini. Sama-sama takbiratul ihram sampai salam, tapi sangat berbeda. Dan ingatlah, Allah melihat hati kita. Ketika kita Allahu Akbar, Allah tuh lihat hati kita bagaimana, kondisi hati kita. Di situ ada 14 hal yang harus dihadirkan ke hati kita ketika kita ibadah. Nanti kita belajar di belakang. Kemudian akan memperbaiki akidah kita. Akidah kita akan diperbaiki dengan ilmu. Akidah itu persoalan tauhid dan syirik. Persoalan kita ingin menghadap kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian akan membenarkan kondisi hati kita. Ini yang saya maksud ini, kondisi hati kita. Jadi ilmu itu seperti kita itu diservis, diperbaiki sedikit demi sedikit sampai kita betul-betul kembali bagus, insya Allah fitrah kita. Kemudian di sini disebutkan 4 yang pertama, 3 yang kedua. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, ini metode biar jenengan mudah mengingat maksudnya. Kenapa kok dibuat 4 kemudian 3? Agar mudah mengingat. Oh, yang pertama belajar surah Al-Asr. Ini ada 3 lagi ini yang wajib dipelajari. Karena apa? Dengan ini insya Allah kita akan mudah mengingat. Seperti halnya jenengan ngapal surah An-Naba misalnya 40 ayat, maka berpikirnya adalah hafalkan ayat 1, 2 dulu, 3, 4, 5, 6. Jangan pernah kita mikir langsung 40, nggak usah mikir kayak gitu. Nanti nggak akan hafal-hafal. Ngapal 100 itu pokoknya hafalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Saya proses menghafal Quran juga begitu. Jadi nggak pernah kepikir 6.000 sekian ayat la ilaha illallah, banyak banget gitu kan. Tapi ketika kita mipil satu-satu, mipil tahu nggih? Mipil bisa Cilacap mipil. Ya, bertahap nggih. Pokoknya dengan ngapal misalnya setelah ngaji seperti ini punya target. Saya mau menghafal juz 30. Ini sambil jalan jenengan nanti sepanjang ngaji setiap minggu berlalu tambah. Misalnya yang sesepuan 5 ayat gitu. Yang agak muda 10 ayat. Atau sehari 1 ayat minimal. Kalau juz 30 1 ayat kependekan nggih. Amma yatasaalun udah kan kependekan. Jenengan ngapal mungkin 4-5 ayat. Nanti kita selesai ngaji, sambil selesai kitab usul salasah sudah hafal 2-3 surat, disetor ke saya. Nanti saya cek bacaannya, supaya maju semua, paham semua. Saya berharap betul jenengan yang ngaji, jenengan nanti bisa imami dengan kualitas yang baik. Jenengan sakit imam dengan kualitas yang baik. Kemudian dikatakan tadi apa? Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita hidup sia-sia. Ini penting kita pahami sebagai makhluk ciptaannya, kita harus paham betul hal ini. Kemudian
konsekuensi Allah tidak membiarkan kita, maka Allah kirim Rasul. Dalam rangka apa Rasulullah dikirim? 3 hal. Kalau jangan ditanya, Rasulullah itu diutus, tugas utamanya itu apa? 3 hal ini. Dan jangan harus paham betul ini. 1 adalah untuk mengenalkan Rob kita itu siapa. Siapa sih Tuhan kita? Itu tugasnya Rasulullah. Oh Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memiliki langit dan bumi. Dia yang mengurusi langit dan bumi, yang mengurusi kehidupan kita. Allah. Jadi tugasnya Rasulullah yang pertama adalah mengenalkan siapa Rob kita. Yang kedua, tugas Rasulullah adalah mengenalkan apa yang Allah cintai agar dilaksanakan, mengenalkan apa yang Allah murkai agar ditinggalkan. Tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, mengabarkan akan adanya hari pembalasan. Ini yang kemudian Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, sungguh celaka engkau Muhammad, ya kan? Ketika dikumpulkan di sebuah bukit, kemudian beliau menyampaikan akan datangnya hari pembalasan, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, kenapa kau kumpulkan hanya untuk ngomong kayak gini? Maka kemudian turun, tabbat syada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Sampai diabadikan dalam Al-Quran itu Abu Lahab itu saking kerasnya penentangan kepada Rasulullah. Jadi 3 hal ini harus kita ingat-ingat Bapak Ibu Sedaya, bahwa Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW, diutus dalam rangka itu. Maka tidak ada jalan menuju surga, tidak ada jalan menuju Allah kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Dulu zamannya Bani Israel tidak ada jalan masuk surga kecuali lewat Musa alaihissalam. Zamannya setelahnya, ketika zamannya Nabi Isa, tidak ada jalan kecuali lewat Nabi Isa alaihissalam. Sekarang zamannya Nabi Muhammad SAW, Khotimul Anbiya, tidak ada lagi Nabi setelah ini. Maka mau tidak mau, 3 ini harus kita pahami betul. Berarti kita harus tahu siapa Rob kita. Dengan keterangan dari Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui apa yang Allah cinta, apa yang Allah ridho, dan apa yang Allah murka. Dan yang ketiga, ingat-ingatlah, setiap perbuatan kita ada balasannya, baik berbalas pahala, keingkaran berbalas neraka jahanam. Maka sini dikatakan, kama arsalna ila fir'auna rasul, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun rasul. Enggak disebutkan di situ, enggak disebutkan kami utus Musa kepada Fir'aun, kami utus Muhammad kepada kalian, enggak disebut seperti itu. Ini ada faedahnya Pak Bustoyo. Faedahnya bahwa nanti di masa yang akan datang atau di masa lalu, penentangan orang itu enggak pernah ke pribadi orangnya, enggak pernah. Orang memusuhi Muhammad sebagai Muhammad itu enggak pernah. Yang dimusuhi apa yang dibawa. Apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Fir'aun itu memusuhi apa yang dibawa Musa alaihissalam. Dan ini uslub atau semacam rumus dalam Al-Quran. Beberapa hal memang ditutup oleh Allah. Seperti nama wanita di dalam Al-Quran yang disebut itu cuma 2. Maryam dan Asiyah, istrinya Fir'aun. Kenapa? Secara asal wanita itu sangat dihargai di agama ini, dilindungi betul, ditutup betul wanita itu di dalam agama ini. Makanya di Al-Quran hanya disebutkan 2 nama saja. Kalau laki-laki banyak disebutkan, menunjukkan bahwa memang penghargaan terhadap wanita di dalam Islam itu luar biasa. Kemudian kita tahu Allah telah menciptakan kita punya tujuan. Kita diciptakan punya tujuan. Satu dalilnya adalah surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar orang-orang diuji siapa yang paling baik amalnya. Kita hidup itu berlomba-lomba dalam rangka itu. Siapa yang paling baik amalnya. Maka sekali lagi, untuk bisa menapaki 2 hal ini, tujuan penciptaan ini, yaitu untuk beribadah, untuk diuji, dikirim seorang Rasul kepada kita.
Kemudian inna arsalna ilaikum rasula, sekali lagi di sini adalah ada keterangan bahwa Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bukan nabi yang pertama. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Sudah ada contoh-contoh di masa yang lalu bahwa ada kaum yang diutus Rasul, kemudian mengingkari, ada yang mentaati. Maka dengan itu kita akan mengambil pelajaran. Dikatakan Fir'aun ketika mengingkari dapat akhdan wabila, yaitu siksa yang pedih. Sebagaimana Fir'aun mendapatkan siksa yang pedih, kita pun kalau mengingkari maka bisa mendapatkan hal yang semisal. Nah, khusus untuk Fir'aun, Bapak Ibu Sedoyo, saya sampaikan akhdan wabila itu adab yang sangat pedih, dan dia diadab di dalam 3 keadaan. Di dunia ditenggelamkan, kita tahu sampai sekarang kita masih bisa lihat jasadnya. Yang kedua, Fir'aun dan pasukannya secara khusus setiap pagi dan petang di alam barzah diperlihatkan neraka jahanam. Itu kan sakitnya luar biasa tuh, melihat tempat tinggalnya yang akan datang. Belum masuk itu, tapi sudah kayak mana rasanya coba. Setiap pagi dan petang dibukakan neraka jahanam. Kemudian di neraka jahanam dia akan masuk kepada neraka yang sangat pedih adabnya. Nah, karena itu memang puncak kekufuran. Puncak kekufuran. Fir'aun itu puncak kekufuran. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis rawani kaya ngono itu, iblis itu. Iblis saja enggak berani. Iblis masih mengatakan, ya Rob, berikan kehidupan saya, tahan, jangan saya mati dulu, illa yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Maka iblis itu enggak akan mati sampai kiamat datang. Karena memang minta kepada Allah, ya Rob, itu masih mengucapkan ya Rob, itu iblis. Sementara Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Makanya nek ketemu ning neraka, kowe kok kendel meno, saya aja enggak berani itu. Saking parahnya. Makanya dikatakan, dicontohkan, ini loh seburuk-buruknya orang yang mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, dalil tadi itu Allah memberitahukan tentang masa lalu untuk berdalil tentang masa depan. Jadi sudah ada kejadian seperti ini loh. Nanti kalau kamu juga seperti itu, akan seperti itu nasibnya. Itu maksudnya. Sebagai kama itu maksudnya gitu. Kama itu sebagaimana kami utus Rasul untuk Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad SAW akan datang sebagai saksi nanti untuk kita. Syahidan alaikum. Itu tadi dikatakan di kitabnya ini, syahidan alaikum. Akan menjadi saksi buat kita semua. Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula syahida. Di dalam surah An-Nisa ayat 41 itu kisah tentang apa? Bagaimanakah maka bagaimanakah halnya orang yang kafir nanti apabila kami datangkan kepada mereka seorang saksi. Maksudnya kita tuh udah nggak bisa mengelak waktu itu. Sebagai saksi, ini loh dulu taat, ini tidak taat, ini taat, ini tidak taat. Jadi Rasulullah akan dihadirkan untuk kita sebagai saksi, syahidan alaikum. Bayangkan, ingat keadaan pada waktu itu Pak Ibu Sedoyo. Kita hidup di dunia itu kan cuma sebentar nih. Sebentar banget, 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana kita sudah bahas, 60 sampai 70 tahun. Kita akan dibangkitkan di suatu masa di mana akan ada orang yang menjadi saksi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bagaimana perbuatan kita di dunia. Maka berhati-hatilah, berhati-hatilah. Kemudian fa'aso Fir'aunur Rasulullah, tadi bahasanya gitu, fa'aso Fir'aunur Rasulullah, dan Fir'aun mengingkari. Bahasa fa'aso, kata para ulama itu di sini menunjukkan bahwa Fir'aun itu bermaksiat, al-isyan dalam bahasa Arabnya. Ini makna fa'aso di sini, ini jangan disalah mengerti, karena ayat ini kalau keliru memahami nanti salah pengertian. Fa'aso di sini maksudnya adalah kekufuran secara total, kemaksiatan secara total.
Maksiat yang total itu maksudnya adalah kufur. Kufur berarti kalau kita murtad maksudnya. Tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Ada maksiat yang juz'i. Juz'i itu maksiat yang enggak total, separuh-separuh aja. Misalnya naudzubillah berzina, itu maksiat juz'i. Mencuri, maksiat juz'i, masih bisa diampuni itu. Tapi yang fa'aso fir'aunu rasulan maksudnya adalah dia sudah kafir yang tidak mungkin diampuni. Jadi maksud ayat itu adalah kekufuran. Fa'aso fir'aunu rasulan maksudnya Fir'aun itu mengingkari Nabi Musa alaihissalam sebagai bentuk kekufuran, tidak mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi kita berhati-hati. Ada istilah nilai setitik rusak susu sebelanga. Itulah yang namanya syirik. Itulah yang namanya kufur total. Naudzubillah. Satu-satunya dosa yang kalau dilakukan menjadikan amalan kita yang lain hilang semua, itu syirik. Ya ini yang disebut di ayat ini kekufuran. Maka wajiblah buat kita memahami mana yang syirik, mana yang bukan. Itu wajib kita tahu. Bayangkan haji kita hilang, sholat kita hilang, semuanya hilang gara-gara di akhir masa ketakdir melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah hanya berdakwah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lawannya syirik. Jadi lawannya syirik adalah tauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi, fa'aso di situ, kemaksiatan di situ adalah maksudnya kekafiran, kekufuran, bukan maksiat yang lain maksudnya. Bukan Fir'aun itu berzina, Fir'aun itu bunuh orang, Fir'aun itu jahat sama istrinya, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya Fir'aun telah kufur, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Kemudian akhda wabila tadi, Fir'aun mendapatkan siksa yang pedih di 3 keadaan. Di dunia ditenggelamkan, di kuburan dipaparkan neraka jahanam, yang ketiga di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Wa yauma taqumu sya'ah, pada saat nanti dibangkitkan, adkhilu ala fir'auna asyadal adab, dikatakan kepada Fir'aun, masuklah kepada azab yang pedih. Na'udzubillah. Subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak yang demikian. Kemudian bagian yang kedua, anallaha la yarda, Allah tidak ridho. Siapa yang tidak ridho? Allah. Allah tidak ridho disekutukan di dalam peribadahan. Walaupun dengan malaikat yang didekatkan dan nabi yang diutus. Nek malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus saja Allah nggak ridho, apalagi yang di bawah itu. Ditutup langsung. Ini sama penulisnya, masya Allah. Berarti apalagi cuma pohon, apalagi cuma bintang-bintang, apalagi cuma Yurokidul, apalagi cuma yang lain-lain, apalagi cuma wali-wali, maka ditutup langsung. Allah tuh nggak ridho disekutukan, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW atau malaikat yang didekatkan. Dan masya Allah Bapak Ibu Sedoyo, perlu jangan ketahui, nanti jangan setelah belajar banyak akan tahu bahwa satu-satunya dosa yang tidak ada syahwatnya itu syirik. Berzina, na'udzubillah, itu ada syahwatnya, ingin melampiaskan syahwat. Mencuri itu karena ingin sesuatu, gini Pak, ada syahwat mendorongnya. Syirik itu tidak ada pendorongnya. Syirik itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai penyakit hati, murni penyakit, nggak ada pendorongnya. Ngapain kita minta kepada berhala misalnya? Itu nggak ada pendorongnya, nggak ada syahwatnya, tapi murni penyakit. Maka kita benar-benar berdoa kepada Allah, jangan sampai kita kena penyakit itu, karena itu murni nggak ada pendorongnya. Coba jangan mencuri kan karena ingin sesuatu, ya kan? Pokoknya dosa-dosa di dunia ini semuanya ada syahwat pendorongnya, tapi tidak dengan syirik. Nanti semakin jenengan belajar semakin tahu maksudnya bagaimana ini. Sekali lagi, inilah satu-satunya dosa yang jika dikerjakan akan menghabiskan semua amal. La in asyrokta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Ini ayat ini Bapak Ibu Sedoyo, la in asyrokta, jikalau engkau berbuat syirik, itu Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la in asyrokta,
jikalau engkau Muhammad berbuat syirik, tentu saja Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat syirik. Ini hanya sebagai gambaran. La in asrokta, jikalau engkau berbuat syirik, layah batona amaluka, maka seluruh amalmu akan hilang, terhapus. Wala takunanna minal khosirin, dan engkau pasti akan menjadi orang yang merugi. Orang rugi pripun? Dengan ibadah 60 tahun, sudah haji, sudah umroh, tiba-tiba hilang total di akhirat, menjadi habaan mansuro, hanya menjadi debu-debu yang berterbangan. Karena apa? Syirik. Maka kita harus sangat berhati-hati di bab ini. Mungkin jenengan bertanya-tanya, syirik apa wae toh? Nanti kita bahas di lain waktu. Ada bab khusus insya Allah. Ini hanya permukaannya saja. Jadi sekali lagi, kalau kita datang kepada Allah dengan membawa syirik, faja'alnahu haba'an mansura, amal kita akan dijadikan di sisi Allah seperti debu-debu berterbangan, nggak akan ada gunanya. Nggak ada gunanya. Makanya saking hati-hatinya Rasulullah mengingatkan tentang kesyirikan, sampai pun begini Bapak Ibu Sedoyo. Jenengan perhatikan betul ini. Ini jenengan garis tebali. Rasulullah suatu ketika berkumpul dengan para sahabat. Kemudian sahabat mengatakan gini, terjadi sesuatu, sebuah kejadian, entah itu hujan atau apa. Kemudian sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah. Wa itu artinya apa? Dan. Waw di dalam bahasa Arab artinya dan. Wa syi'ta, dan atas kehendakmu Muhammad. Itu kira-kira sahabat dalam rangka ingin menduakan Allah atau tidak? Tidak, gitu. Dalam rangka menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini bagi, ada hujan misalnya tiba-tiba, Masya Allah, hujan terjadi atas kehendaknya Allah. Wasyita, dan atas kehendakmu Muhammad. Marah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marahnya sangat besar. Padahal sahabat hanya keliru ngomong saja. Harusnya apa? Masya Allah wahdah, kehendak Allah saja. Wahdah itu esa, paham gak? Hanya gara-gara wasyita, atas kehendakmu. Maksudnya apa? Rasul mengatakan, ataja'ani lillahi nidan, apakah engkau akan kau jadikan aku nidan? Nidan itu apa? Pembanding buat Allah. Rasulullah marah betul. Saking pentingnya persoalan tauhid dan syirik, hanya hal yang karena sahabat ingin menghormati saja, karena bahasanya seolah-olah menyeimbangkan Allah antara Allah dan Rasulnya, marah Rasulullah. Karena ini dosa yang paling besar. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, Rasulullah mengingatkan tentang hal ini sedemikian. Makanya jangan pernah kita menyepelekan persoalan ini. Hanya kata-kata apa? Masya Allahu wa syi'ta. Kalau terpaksanya pakai syi'ta harus pakai apa? Masya Allahu thumma syi'ta. Kehendak Allah baru kemudian kehendakmu. Gitu maksudnya. Paham ya? Apalagi kalau Nabi Muhammad saja nggak berkehendak, apalagi manusia biasa. Masya Allahu wa wali fulan misalnya. Kalau bukan karena kehendakmu wali fulan, mungkin saya sudah meninggal. Kalau bukan karena pertolonganmu dokter, mungkin saya sudah meninggal. Itu syirik. Nanti kita bahas tentang hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu Sedoyo, ini kaidah dari kejadian ini. Kita tahu ada kaidah bahwa kalau jenengan ingin mengukur tinggi rendahnya iman panjenengan, diukur dari rasa takut panjenengan kepada kesyirikan. Semakin tinggi seseorang, semakin takut dia kepada kesyirikan. Sebaliknya semakin rendah seseorang imannya, maka semakin bermudah-mudahan dia dengan persoalan kesyirikan. Karena apa? Ini puncaknya dosa. Jangan sampai kita melakukan wasilah-wasilah, kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Jadi sekali lagi, sampai ada perkataan dari Ibrahim At-Taimi, ini seorang ulama salaf, mengatakan, man ya'manil bala ba'da Ibrahim,
siapa yang merasa bisa selamat sepasca Ibrahim? Bapak Ibu Sedoyo, kenapa ada perkataan itu? Oke. Kalau jenengan lihat di dalam surah Ibrahim ayat ke-35, jenengan tulis surah Ibrahim ayat ke-35, Nabi Ibrahim itu berdoa. Oke. Wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Nabi Ibrahim minta keamanan untuk negeri Mekah. Kemudian ada doa yang harus hafal jenengan. Pagi ini jenengan harus hafal doa ini. Menika doanya wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Coba sareng-sareng. Wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Ini doanya Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ayat ke-35-nya jenengan baca. Surah Ibrahim ayat ke-35. Ini Ibrahim alaihissalam itu terkenal sebagai bapaknya tauhid. Koyo-koyoto wong wis sugih banget banduwara sugih. Wis sorapol sampai 30 keturunan duite masih berdoa, "Ya Allah, saya mohon kepada Engkau hindarkan aku dan keturunanku dari kemiskinan." Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi Ibrahim alaihissalam itu punya stok tauhid paling banyak karena dia bapaknya tauhid. Bayangkan, semua orang pada waktu itu nggak ada yang mentauhidkan, hanya Ibrahim saja yang bertauhid. Kemudian diikuti istrinya, sampai seluruh masyarakatnya mengumpulkan kayu bakar berbulan-bulan. Kemudian dia dilemparkan kepada api, untuk mempertahankan apa? Tauhid, untuk mempertahankan la ilaha illallah saja. Masih berdoa, wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Ya Allah, jangan tolong aku dan keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Itu doanya Ibrahim. Makanya dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi, man ya'manil bala pada Ibrahim. Sopo sing merasa aman setelah Ibrahim, maksudnya ne Ibrahim alaihissalam saja yang kualitas tauhidnya sangat bagus seperti itu masih berdoa, ya Allah, tolong jangan sampai saya menyembah selain Allah, saya dan keturunanku jangan sampai menyembah selain Allah, apalagi cuma kita, maksudnya. Paham Bapak Ibu sekalian pendalilannya? Paham gitu? Jadi kita berdoa, wajnubni wa baniya anak budal asnam, Allahumma inni a'udzubika an usrika bika. Doanya Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, an usrika bika wa ana a'lam, atas perbuatan syirik yang saya sadar. Ngerti jenis kuwi syirik, tapi kok kita masih melaksanakan. Maka aku berlindung supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian wa astaghfiruka lima la'lam, dan saya beristighfar kepada Engkau ya Allah kalau saya melaksanakan kesyirikan yang saya nggak tahu. Nanti saya insya Allah WA ke Mas Denny dua doa itu. Nah, pagi ini itu yang disampaikan, jenengan nanti hafalkan. Kita sudah paham ini bab yang paling penting di dalam agama kita, dan mudah-mudahan kita selamat sampai nanti kita diambil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Allah mudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalam kita insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk suruk saya insya Allah langsung izin karena saya masih langsung ke daerah Tamanan. Ini saya ada pertemuan jam 6. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Nanti saya kembalikan ke Mas Denny lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.